Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq, nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya Fattahu ya 'alim, amma ba'd. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan maqbulan wa qalban khashi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para habaib, para alim ulama, para asatidz, para tuan-tuan guru yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, tapi mudah-mudahan semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan para habaib kita, para ulama kita, para kiai kita, para asatidz kita, mudah-mudahan dengan berkah majelis ini Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam penghormatan saya berikan kepada segenap hadirin hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tidaklah kita pulang daripada tempat yang penuh dengan keberkahan ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya, diqabul hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan anugerah, rahmat, pemberian yang begitu banyak setiap hari Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat Islam dan iman, nikmat taufik dan hidayah, nikmat sehat dan afiat, nikmat kita dijadikan sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya Musa, inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami faqud ma ataituka wa kun minasyakirin. Dalam surat Al-A'raf ayat 144 Allah menyatakan ini merupakan teguran untuk Nabi Allah Musa alaihi salam yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat, tapi Nabi Musa masih menginginkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam tafsir Khazin yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Baghdadi, bahwasanya disebutkan ayat ini merupakan teguran dari Allah kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa alaihissalam sedang berkhalwat fi Wadil Muqaddas, di bukit yang suci, yaitu Bukit Tur Sina. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam ingin melihat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mampu. Kemudian Allah turunkan kepada beliau wahyu berupa kitab Taurat. Taurat ini ada yang turun langsung melalui malaikat Jibril ke hati Nabi Allah Musa alaihissalam, tapi ada juga sebagian yang diturunkan berbentuk alwah. Alwah ini adalah jamak taksir daripada lauhun. Lauhun itu artinya lempengan-lempengan kayu, potongan-potongan kayu, yang dipotong-potongan kayu tersebut tertuliskan ayat-ayat kitab Taurat, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad dalam kitabnya Sabilul Intikar. Dalam kitab Sabilul Intikar, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menceritakan bahwasanya ketika Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu kitab Taurat yang berbentuk alwah, di dalam kitab Taurat tersebut tertulis ayat-ayat tentang ummatan mausufatan bi awsafin hamidah, tentang sekelompok umat yang akan diciptakan, dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan sifat-sifat yang terpuji.
Maka Nabi Musa yang mempunyai mukjizat kalimullah, yaitu bisa langsung bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau menanyakan, "Ma hadhil ummah wa ayyun nabiyyun nabiyuha?" Umat siapa ini? Dan kelak dipimpin oleh nabi yang namanya siapa? Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ummatu Ahmad." Ya, mereka adalah umat di Ahmad. Ahmad itu nama lain daripada baginda Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi Musa membaca lagi di dalam kitab Taurat tersebut, dia mengatakan kepada Allah, "Ya Rabb, fa inni ajidu fil anwa' ummatan yuhsyaruna yawmal qiyamati wujuhahum ala suratil qamari lailatul badri faj'alhum ummati." Ya Rabb, aku membaca di lempengan-lempengan kayu tersebut ada ayat yang menjelaskan kelak di suatu masa di akhir zaman akan ada umat yang engkau ciptakan, dan kelak umat ini di hari kiamat engkau bangkitkan dalam keadaan wajah mereka itu bercahaya seperti cahayanya bulan pada malam purnama. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka umatku ya Rabb. Nabi Musa pengen kita jadi umat, tapi Allah katakan la hum ummatu Ahmad, tidak, mereka adalah umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa belum menyerah dan berkata lagi kepada Allah, "Ya Rabb, fa inni ajidu fil arwah ummatan." Aku mendapati di arwah tersebut sekelompok umat. Humus sabiquna yaumil qiyamati wa humul akhirun fil khalqi. Mereka ini diciptakan di akhir daripada penciptaan seluruh daripada umat-umat nabi-nabi. Tapi kelak di hari kiamat mereka akan memasuki surga di kloter pertama. Insyaallah. Karena Nabi Musa bentuk keadilan macam apa ini? Mereka diciptakan di akhir, kemudian di akhirat masuk surga duluan. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka sebagai umatku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hum ummatu Ahmad, mereka adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang itu percakapan, ada 16 percakapan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlalu panjang kalau kita mau bahas di sini. Di akhir Nabi Musa menyerah. Dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, basatta hadzal khair li Ahmad wa ummati." Wahai Allah, Engkau telah bentangkan, Engkau telah berikan, Engkau telah istimewakan, Engkau telah agungkan, ya, Nabi Muhammad dan umatnya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, faj'alni min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika tidak bisa umat Nabi Muhammad dijadikan sebagai umatku, maka jadikanlah aku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekelas Nabi Musa alaihissalam, Rasul ulul azmi, ingin menjadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak daftar, kita tidak request, kita tidak isi formulir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kita ditakdirkan oleh Allah beruntung jadi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah tegur Nabi Allah Musa alaihi salam dengan ayat tadi, "Ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas." Sesungguhnya aku telah memilihmu dari sekian banyak makhlukku dari golongan manusia. Birisalah, engkau aku jadikan rasul. Wa bikalami, engkau aku berikan mukjizat, bisa langsung bercakap-cakap denganku. Fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Ambillah apa yang telah aku berikan kepadamu, jadilah engkau orang yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat yang besar, nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka balaslah pemberian dari Allah kepada kita menjadi umat Nabi Muhammad dengan mengerjakan sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sesuatu tersebut? Dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, "Masyi ya yasurru qalban Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min nashril ilmi wa tablighihi wal amali bihi." Tidak ada yang lebih menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW di akhir zaman kecuali menyebarkan ilmu, mengajarkan ilmu, dan beramal dengan ilmu. Khususnya anak muda dan juga orang-orang yang sudah berumur. Jangan bosan, jangan letih, jangan lelah untuk mencari ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.